Ayo, ayo dulur, monggo enggal sahur golek berkah lan pitutur supaya bisa urip makmur. Ana nanda yudalan TP sahur bareng Gus Miftah. Mung ana nang CTV. Ayo 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 sahur. Masya Allah, benar-benar tercium. Capek aku, sampai capeknya sampai bunyi. Kerdek. Mana? Kue coba. Coba. Urung sahur, wetengku lesu. Terus muni krucuk. Aku kan capek. Coba. Lihat kan, ini. Enak. Ah, coba. Nah, kamu? Ayo. Sangat ya. Gak capek ya berarti? Aku gak patek capek. Biasa aku wis biasa, Mas. Aku sekali wis Telat. Telat. Aduh, yang pasti kita nggak mungkin capek ya. Gak mungkin lah. 27 hari. 28. 28. Kamu lupa sih? Kamu capek ya? Iya. Capek kamu. Pantesan lupa wong capek. Enggak. Habis aku tadi waktu istirahat tadi malam habis terawih tuh nggak bobo di Best Western. Oh, bubuk di mana? Masih terusir aku. Wah, kasihan ya Kasihan Nada. ya. Sampai tanggal 30 ya berarti ya. 28 hari ini Masya Allah kita jumpa lagi tentunya pemirsa di mana lagi selain di sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur, nambah barokah. Tamax masih ada di sini hingga sampai akhir acara ya. Maka dari itu, Pertamax dengan RON 92 mengandung formula Pertatek, bikin mesin kendaraan kamu lebih awet dan terlindungi. Ya Allah. Sekaligus membantu wujudkan langit biru untuk negeri. Jadi pengen yang lebih baik, ya Pertamax. Telkom bisa ngono ya ngene. Barokah iki bener-bener uwake ngono ngomong ini. Dan juga tentunya terima kasih Barakallah untuk Telkom Indonesia, Masya Allah yang selalu membuat kita terhubung ya sayang ya. Iya sayang. Telkom Indonesia itu loh yang itu the word in your hand, Masya Allah. Dan yang tidak ketinggalan untuk yang satu ini varian terbaru dari Best Western Hotel. Oh, Best Western Hotel. Ada varian terbaru dari Best Western Pavilion Hotel. Iya. Ya, karena apa? Ketipu. Karena apa? Karena ada khusus untuk menu sahur di hotel. Masya Allah. Jadi hotel sahur gak perlu bingung mau cari kemana. Ya. Buka puasa tersedia komplit di situ. Benar. Tentunya dengan istirahat yang nyaman juga fasilitas-fasilitas yang lain. Masya Allah, Tentunya Masya Allah. hanya ada di Best Western Pavilion Hotel. Wherever live Takes you Best Western is there. varian Temanya? terbaru dari Best varian Western. terbaru. Benar lagi. Temanya adalah Temanya Temanya adalah puasa from iman to takwa. From iman to takwa. Masya Allah. Iya, makanya Iman to takwa. orang iman itu adalah orang yang Bertakwa. Percaya. percaya. Kalau orang yang tidak bisa dipercaya namanya Irman. pengejan. Jangan ngomongnya. Ngomong. Jadi R iman itu menentukan. ya percaya. Percaya. Yakin. Yakinnya. Iman adalah percaya. Ya ayyuhalladzina amanu. Iya. Wahai kamu orang-orang yang beriman. Iya. Dengarkan kamu Irman. Jadi iman itu Percaya. dan juga yakin. Yakin. Saya yakinnya. Coba. Yakin. Yakin. Saya yakinnya. Yakin. Gak bisa muni deh. Dan juga takwa. 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 Apa? Takut istri tua. Enggak.
bertakwa itu menjalankan segala perintahnya Dan menjauhi segala larangannya. larangannya. Itu loh Mas EB. Makanya kita harus selalu beriman dan bertakwa. Betul. Di tengah bulan Ramadan yang penuh dengan barokah dan hidayah. Iya. Iman kita dan takwa kita harus semakin tebal. Masya Allah. Dipertebal. Insya Allah. Paling tidak yang dulu kita sholatnya masih bolong-bolong. Sekarang gimana Mas EB? Paling enggak kita harus penuh Penuh apa? penuh dengan tangis. Makanya penuh bacanya nih subuh bolong, zuhur Zuhur bolong. Saiki kudu dikompleti kabeh. Kompleti apa? Dudu kompleti yo paling enggak Islam, Isya, subuh, luhur, asar, maghrib. Semuanya di masjid. Di masjid dong, Mas. Isya, Isya di masjid. subuh, Subuh, Di masjid. luhur, asar, Di masjid. maghrib, Di masjid. sholat. Gak golek sandal. Ya sholat toh, Mas. Sholat yang baik itu adalah sholat yang ganjarannya luweh Kata sholat berjamaah itu ganjarannya 27 derajat. Namanya didengarkan. Insya Allah. Kita harus sholat berjamaah. Itu pahalanya 27 27 derajat. Mulane nek ana ompo makmume gawe kopiah warna ireng, imame kopiah putih entuk to, Mas? Boleh. Kopiah itu nggak jadi masalah. Kopiah apapun ireng, putih, abang, jadi imam nggak masalah. Lapo? Loh, Kancane Irman kowe. Lha apa? kok iso ya? Ngajime kurang jeru. Kenapa? Orang jeru ya diduduk, goblok. Sumur kok piye kok masamu? Piye maksudmu lho? Nek sholat berjamaah, makmume gawe kopiah warna ireng, imame kopiah putih entuk to ora? Nggak masalah. Mau kopiah putih, kopiah ireng, blangkon, merah, hijau nggak masalah. Yo ora entuk kok. Kok ra oleh? Yo imame kudu menungso kok. Kok iso? Mosok imam mau kopiah ireng. Piye, Paman? Kemana kok ngene? Ini. Ya. Lah. Monggo Pak Imam. Monggo salat Pak Imam. Monggo Pak Imam. Ora entuk imame kudu menungso. Ngerti ora? Sik. Imame. Makmume kopiah putih, imame kopiah ireng. Entuk pura. Ora entuk imame kudu menungso, Mas. Lho, gak imame nganggo kopiah ireng to? Sing ngomong ngono sapa tak tapukane? Lah imame Imame kopiah ireng entuk ora? kopiah tok. Kopiah tok. Tak jak ning ngarep delok. Apa? Baca jajan, Pak. Tak tabrak nobis. Gue kok nesu. Ojo, Makanya nesu. ini Ojo, toh. sesuatu yang sangat luar biasa, Mas. Kita Masya Allah. mendekati Biasa, akhir-akhir luar biasa. Akhir-akhir bulan Ramadan. Pasti kita kan sedih. Kenapa? Karena ya itu kontrak kita kan segera habis. Iya benar. Iya. Makanya kita Kalau orang beriman itu pasti percaya. Percaya. Nek gak kena dipercaya, Berarti Irman. Irman Maulana. Arman. Oh ya. Arman. Ya wis lagi kok ngalor ngedol omongane iki lho. iya enggak anu. Kita nggak jelas apa Nggak jelas. maksud dengan Ramadan from iman to To takwa. takwa. Kita kurang paham. Lah iku mau iman tuh Irman ngono Betul. lho. Lah ben lebih paham. Ayo Iya. Bu, coba berdiri Bu. Coba berdiri, Bu. Berdiri, Ayo, berdiri, Bu. Ya, Ibu, berdiri, ayo, berdiri. Berdiri, Nah, berdiri, berdiri. Saya Berdiri. tuh bosan kalau manggil beliau ini sendiri. Iya. Coba lek versi ibu-ibu sing Pakai pakai kendangan dangdut. Cepat. Aku, ayo cepet. Ya. Ayo, Oke, ayo. siap. Ayo, coba saiki dikai kendang, Mas. Lek nyeluk sing pokoknya sing anu Coba, ya. coba. Sing semangat, coba, Siap, coba ya. siap, 3, gerak. 2, 1. Gus Miftah. Amek megal, Bu. 3. 3, 2, 1. Musik, Gus Miftah. musik. Yuk. Wes nanggene sampean ya. Blackpink. Dun. Blackpink. 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 Gak mau naik. Loh, Gus. Ustaz. Bah, sahur, bah. Waktunya Sahur. program sahur. Waktunya tausiah. Tausiah. Bah. Sudah mau Gimana sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus Miftah yang speaker masjid. Iya. Gus Miftah. Hei, Gus Miftah. Rata rono. Loh, lah kai? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wah. Walah. Iso ngilang. Iso ngilang. Gak iso balik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Sadalla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Para pemirsa dan Bapak Ibu jamaah di studio yang berbahagia. Baru kali ini kedatangan seorang kiai disambut dengan lagu Blackpink dengan tarian yang cukup erotis yang dibawakan oleh nenek-nenek tua yang setaulidah. Mahmud apaan? Mamah muda apaan? Tariannya begitu erotis karena yang nari Ini adalah bener. Mak Erot. Bener, namanya Mahmud MM. Apa itu? Mamah muda Mehmudar. Kujane joget. Luar biasa, saya pikir semangatnya harus dicontoh. Dan itu adalah merupakan gambaran nanda masa depan. Ya, betul Gus. Aja ngenyek lo dah. Dah ngali ngono. Jadi kalau Anda pengen melihat gambaran nanda 30 tahun ke depan seperti apa, itu nampak pada pribadi seorang Zazu. Ya Allah. Kena deh. Dan Nanda kamu harus paham, Kenapa itu? cantik itu tidak harus putih, tapi harus Tapi? perempuan. Iya Lah toh. iya toh. Lah iya toh. Lah lanang lah yang ganteng. Ganteng. Cantik itu tidak harus putih. Putih. Tapi harus perempuan. Kecuali Zazu. Selamat malam Bu Yayu. Udah hari keberapa di studio Bu Yayu? Hari keempat. Terima kasih Bu Yayu. Mudah-mudahan Bu Yayu pulang langsung hamil lagi. Oh, Lolita apa itu? Apa itu? Apa? Oh. Lolita. Lah Lolita kok. Apa artinya Lolita? Lolita di atas 50 tahun. Iki singkatan kok ngendi? Lagi roh aku ya nih. Lolita. Pokoknya apapun itu jamaah 3 hari terakhir atau 4 hari terakhir I love you full pokoknya. Jamaah Ibu-ibu. the best pokoknya. Jamaah the best. Karena memang dari pulau hebat Madura. Mana? Madura. Madura. Walaupun di Jogja itu bakul sate Madura semuanya bohong sama saya. Gus, ini sate asli Madura katanya. Beneran sate asli Madura? Iya Gus. Beli ayamnya di mana? Condong Catut. Lah kepiye iki? Jogja, Asli ya, Madura kok tuku ayam ning Jogja. Tapi orang bakul sate itu lucu, Mas Yudo. Pripun, Pak? Sing sumuk wonge sing dikipasi sate ini lah ya lucu tuh. Ya orangnya datang. Namanya Nining. Nining. Yang facialnya paling bagus. Akhirnya di segmen pertama ini saya tidak dapat waktu karena habis untuk nari Blackpink. Dan saatnya nanti di segmen kedua saya akan membalas juga dengan tarian Blackpink. Kita akan kembali sesaat lagi. Tetap di mana? Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur nambah barokah. Mangan jadah wayah sore sahur bareng Gus Miftah. Mung ana nang CTV. Balik mana di sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur nambah barokah. Barakallah, Masya Allah ibu-ibu. Ya Allah semangatnya sangat luar biasa ya. Meskipun sahur-sahur gini menjelang H-2 berarti dipastikan Anda harus tetap sehat karena sebentar lagi lebaran. Jangan lupa ibadah-ibadahnya juga tetap dijaga. Jangan ngemol. Ingat loh ya, si Kononce ini belum pergi ya kan, masih ada di mana-mana. Jadi sekali lagi untuk Anda. Koronce. Temennya Lolita. Ya. Temannya Lolita. Iya. Pastikan Anda terhubung denganku menggunakan, kok layarnya diganti ya? Nah itu deh, Telkom Indonesia, the world in your hand. Masya Allah. Kita menuju ke Pertamax yang juga Masya Allah sangat luar biasa, membantu saya syuting setiap harinya selama 6 hari ini lancar, nggak pernah telat ya.
Untuk itu kenali keunggulannya Pertamax dengan RON 92 mengandung formula Pertatek bikin mesin kendaraan kamu itu lebih awet Masya Allah dan juga terlindungi sekaligus membantu wujudkan langit biru untuk negeri. Jadi Bu Ibu Blackpink lebih baik kita pakai apa? Pertama. Bu Ibu tak iya. 2 hari menjelang lebaran. Cakep. Gus Miftah sayang, kapan aku disahkan? Yalah, alah. Minta disahkan, Minta disahkan. Sebagai minta apa, Be? disahkan sebagai anggota Blackpink. Disah iki dilunasi ini lho, disahkan. Lunasi. Tapi lah rabi karo nandake repot e. Napa, Pak? Bojo ora oleh ngerokok, ora oleh poligami, ora oleh nyekel duit. Aku lah batin to, lak bojo ora oleh ngerokok, ora oleh poligami, ora oleh nyekel duit, mau dikongkon golek duit tok, rabi yo karo tuyo. Bapak Ibu para pemirsa rahimakumullah, sebagaimana kita sering baca ayat tentang puasa, ya ayyuhalladzina amanu, bahwa puasa itu ditujukan hanya kepada orang beriman. Bukan kepada orang Islam. Kalau orang iman itu pasti Islam. Itu pasti. Kalau dia beriman kepada Allah berarti dia Islam. Nah, makanya ada orang mengatakan kalau iman itu pasti Islam, kalau Islam belum tentu iman. Kalau garam itu mesti asin, tapi setiap yang asin itu belum tentu garam. Contohnya upil. Untuk memastikan silakan dicoba TB. Enggak, Bu. Jajal dhewe, jajal dhewe. Kulo dhewe to, kowe dhewe. Pun kulo ketemu. Masa ini jajal kene. Jadi kalau orang itu Islam bisa dilihat dari identitasnya. Coba aja dilihat nama Zazu, agama Islam. Orang percaya Bu Yayu itu orang Islam hanya melihat identitas KTP-nya. Maka saya yakin yang di studio ini KTP-nya semuanya Islam, betul? Yang KTP-nya Islam saya doakan masuk surga. Amin, amin. KTP-nya. Ya Allah. Enak amat. KTP-nya. Jadi orang Islam bisa dilihat dari identitas. Ibu-ibu dari Madura pakai jilbab, pakai baju kurung. Orang yakin, oh dia muslimah loh. Buktinya apa? Pakai jilbab. Walaupun kemarin tangga saya pakai jilbab, orang tuanya marah-marah. Loh, kok sakit, Bos? Seneh ini Loh, Jilbab itu menutup awal. Makanya kuwi aku tak parani. Pripun nih Pak jenengan iki anake pakai jilbab kok diseneni. Rasa melu-melu Gus, iku urusanku. Wah, digetak aku. Lah nggih. Aku ora trimo lah anakmu nganggo jilbab diseneni. Rasa melu-melu. Lah napa to, Pak? Anakku lanang ya, Gus. Alah. Ya Aku Allah. koncone Lolita mau gitu. Jadi kalau orang Islam itu bisa dilihat dari identitas fisiknya. Pertanyaan Gus Miftah, bagaimana dengan orang beriman? Apa ciri fisik orang beriman? Enggak ada, Bu. Apakah orang beriman itu yang punya jenggot kayak saya? Enggak. Apakah yang punya kumis kayak TB? Enggak. Di Indonesia tuh aneh, punya kumis gak punya jenggot, katanya kayak lele. Punya jenggot gak punya kumis, jarene kok ya wedhus. Padahal maratuwaku ya jenggotan ya kumisan. Berarti maratuwaku ya wedhus ya lele kayak gitu. Bukan itu. Apakah ciri orang beriman itu yang batuknya hitam? Enggak. Berarti TB yang paling beriman. Orang batuknya sarai ireng kabeh. Asli nih. Kaken salat nih. Kaken demlek kok ngaten ya. Sujud. Sujud nih. Ora Mas. Main. Kayak nginceng. Apakah orang beriman hanya batuknya yang hitam? Enggak. Tetangga saya batuknya hitam. Bukan karena sujud. Kenapa? Keplaki bojone. Ya Allah. Apakah orang beriman terlihat dari celananya yang agak menggantung alias al-kacong? Enggak. Bukan yang al-kacong. Aliran katok Congkrang. Bukan itu. Tetapi kemudian orang beriman dalam surat Al-Anfal ayat 2, ciri-cirinya adalah innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang beriman itu kita disebutkan asma Allah bergetarlah hatinya. Oh, maka ketika kemudian dengar adzan hatinya bergetar. Dengar orang membaca tartil Quran bergetar. Jadi bergetar hatinya. Beda dengan ibu-ibu yang di sini. Ketika mendengar adzan belum tentu bergetar Ya. hatinya. Tetapi ketika mendengar lagu Blackpink bergetar. Ya. Wah, luar biasa. Hai.
Tadi pas jeda iklan, pas break, wah, pas break lebar. Aku Ribet, Pak. delok kowe ibu-ibu ki seneng aku. Ya Allah. Lah kok piye kelakuane ya Allah. Oh, jan ganti fasile nggo kacamata ireng lho. Wah. Jatah, napa Bu saingan kali Gus Miftah? Ya Allah. Umur, Bu, umur. Tapi mereka itu luar biasa. Mereka punya prinsip. Napa niku? X is just number. Iya. Umur itu hanya sebatas angka. Oh, karena mereka lolita. Apa itu namanya, Bu? Lanjut usia namun tetap kaya. Luna Maya, lanjut usia namun tetap gaya. Luar biasa. Luna Maya, lu sialan. Semboyan. Padahal sebenarnya mereka adalah STNK. Napa niku? Setengah tua ning kewer-kewer. Terutama Zaizu. Yalah, aku tuh istilahnya ragu. Luna Maya. Luar. Dari Bu siapa tadi? Bu Wiwit. Nah. Bu Dewi, Mbak. Ya rasa kemayu. Dewi. Wong bojoku jenenge ya Dewi kok. Nang ya tua kaya awakmu. Dewi. Bu Dewi anaknya berapa, Bu? 4. Bu Dewi umurnya berapa sih? Punjule selawe. Terus sekarang sudah 50, 75. Ya Allah. Ingat umur, Bu, ingat umur. Bu, ya ampun, Bu. Ya Allah. Ya Allah, gambarane nanda. Ya Allah. Ah, iya. Tekan sakmono ora lho kowe. Dah. Tapi mesti bojone ning omah kira tau susah. Sebab Bener usah dinyanyikke Blackpink ini lah ya. Nah, kuwi mlebu kamar no karo ngene ya. Nah. Ya Allah. Lah sing nyenang ngene kaya Via Valen mengke jek apik ngono nyamange apa enak lho kaya Zazu lho. Ya lho sama weteng kabeh lho. Ya Allah, semakin hari semakin heboh. Saya usul ke Pak Irman, tolong besok kalau cari jamaah yang seperti ini saja lah. Cari jamaah yang bener, Pak. yang seperti ini, kalau bisa jamaah ini dikontrak 3 tahun. Betul. Ya supaya kan jadi jamaah. Apalagi Pokoknya rasa mulih, rasa mulih. jamaah ini kelihatan bener loh. Iya. Wes bener-bener kucluk. Jangan-jangan mereka BPJS. Napa niku? Barisan para janda sosialita. Ngeri sekali. Jadi orang beriman itu hatinya bergetar ketika mendengar asma Allah dikumandangkan. Hatinya rasanya ayem. Mendengar orang tadarus di masjid, hatinya ayem. Makanya jangan sekali-kali melarang anak-anak kita untuk tadarus menggunakan speaker di masjid. Anak kecil itu pegang speaker seneng loh, Bu. Makanya kalau sore-sore temannya belum masuk TPA, biasanya diumumkan di masjid oleh teman-teman, saatnya TPA teman-teman. Biasanya ngomongin sapa? Zazu. Coba subhanallah. Kemudian idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman yang kedua itu ciri-cirinya apa? Idza dzukirallahu wajilat wa idza tuliyat alaihim ayatu. Ketika ditunjukkan ayat-ayat kebesaran Allah, maka bertambahlah imannya. Jadi semua yang kita lihat bisa menambah keimanan kita kepada Allah. Ketika Merapi meletus, yang jatuh apa? Yang jatuh adalah tambah keimanan kita. Ketika ada gempa bumi, nambah iman kita. Ketika kita mengagumi sosok-sosok orang, wow, Zazu, dibalik kemayunya Zazu, itu ada keakbaran Allah. Kemudian yang ketiga adalah wa ala rabbihim yatawakkalun, dan orang-orang yang beriman itu tawakalnya hanya kepada Allah. Artinya apa? Kalau dia masalah hanya dikembalikan kepada Allah. Tegese piye? Nanti kita akan tanyakan ke Bu Nining. Tentunya tetap di acara Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur nambah barokah. Mangan jadah waya sore sahur bareng Gus Miftah. Umumnya nganggo cara dangdut. Ini saatnya pertanyaan untuk Gus Baik. Miftah. Ayo. Hadirin. Bersama ibu-ibu Blackpink. Bagian, Luna Maya. bagian Eko.
Baiklah para bapak-bapak, Pak. ibu-ibu, Bu. hadirin sekalian, Yan. yuk kita sambut Mbut. Omonganmu loh. Masing-masing aku. Eko kan bebas, Eko bebas. Eko bebas. Eko bebas. Ora omong. Yuk kita sambut Yuk. artis berikut ini. Nih. Buat ibu-ibu yang hadir, Der. silakan menikmati hidangan yang disediakan. Kan. Ada rawon, Won. ada soto, Tuh. juga tempe keripik. Atos. Dan juga ada makanan pencuci mulut. Lot. Ada semangka, Kak. ada apel, Pel. juga jeruk. Kecut. Dan buat ibu-ibu Bu. yang di dekat pagar, Kar. nanti bisa kecantol. Swek. Masih bersama dengan anggota Blackpink yang tercakap. Siapa dia? Oke. Artis cantik yang umurnya sudah 50 tahun lagi. Sedangkan Rasulullah 63 tahun meninggal. Berarti Kurang 16 detik. Mau menanyakan sebuah pertanyaan yang nanti akan ditujukan kepada guru kita, Gus Miftah. Apakah pertanyaan itu? Siap nggak? Ya. Alon. Siap nggak? Yuk. Kita sambut. Bot. Ya, pegang. Enggak, Bu. Ibu yang main kanting ngompol kalau saya. Takon orang yang warung iki. Takon. Kon. Bertanya loh. Nganti beser kan lo. Nek nyekel making ini ya apa? Oh, itu perawan. Perawan. Mau pamer. Oh, pamer. cincinnya. Pamer cincin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehubungan dengan imam dan takwa. Bukan imam, iman. Iman dan takwa, ya. Ini sekarang ini ada yang kita pakai hijab seperti yang disampaikan Gus tadi. Yang belum tentu yang nggak pakai hijab itu dia itu belum tentu dia tidak beriman. Ya. Kemudian yang dia mungkin nggak kelihatan selalu sholat atau apa, tapi dia secara agama dia kadang lebih baik dari yang kelihatannya ibadahnya itu kuat. Itu bagaimana menurut Gus Miftah? Jadi ada yang sekarang itu kan suka-suka nggak pakai jilbab, ada yang pakai jilbab seperti itu. Apakah itu menurut agama itu bagaimana secara keimanannya? Mungkin itu aja dari kami. Makasih. Makasih ya Bu. Bu siapa tadi lupa namanya saya? Eni Sagita. Hai Aini itu mataku. Nah, kalau Ainuka matamu. Buah dari sholat itu adalah tanha anil fasya wal mungkar. Ketika seseorang betul-betul bisa menghayati sholatnya, maka bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau dia berjilbab kemudian tidak sholat bagaimana Gus? Ya secara syar'i dia menutup aurat, tetapi dia tetap dosa karena meninggalkan sholatnya. Dia sholat Gus tapi nggak pakai jilbab, ya dia dapat pahala dari sholatnya. Tapi tentunya persoalan menutup aurat dia juga akan mendapatkan balasannya. Yang jelas kalau saya ditanya Gus Miftah, ada orang berbuat baik tapi belum sholat, sama orang sholat tapi belum berbuat baik. Kalau disuruh mendahulukan yang mana Gus? Saya tetap mendahulukan sholat. Kenapa? Karena awwalu ma yuhasabu bil abdu as-sholah. Yang pertama kali dihisab atas orang hamba adalah sholatnya. Sholatnya. Jadi orang sholat belum berbuat baik, sama halnya dia telanjang, pakai celana tapi tidak pakai ikat pinggang. Aman, tapi kadang-kadang melotrok.
Kalau ada orang berbuat baik tapi belum sholat, ibarat orang telanjang pakai ikat pinggang tapi tidak pakai celana, gondal gandul. Napa won? Gondal gandul. Dul. Raiko, ora dieko. Nah, apa ada Gus orang berbuat baik, orang pakai ikat pinggang tapi nggak pakai celana? Ada. Siapa Gus? Kuda. Kuda itu pakai pelana tapi tidak pakai celana. Artinya kalau Anda bisa berbuat baik tapi Anda belum mau sholat berarti seperti kuda. Maka ibu-ibu para kuda rahimakumullah. Ya Allah. Jamaah. Oh jamaah. Jadi begitu Bu ya. Jadi apa namanya orang yang kemudian mengatakan begini, gayanya pakai jilbab tapi masih selingkuh. Tidak ada yang salah dengan jilbabnya. Tidak ada yang salah pakai dengan jilbabnya. Dia pakai jilbab mungkin hanya sebatas aksesoris saja. Tapi yang jelas dia sudah menutup auratnya. Jangan kemudian lah kalau mau selingkuh lepas saja jilbabnya. Nggak ada kaitannya antara selingkuh dengan jilbab. Tapi minimal ketika ibu berjilbab seperti ini, subhanallah, sudah mengikuti atau melaksanakan perintah Allah untuk menutup aurat. Soal kelakuan itu kembali ke masing-masing orang, jangan digeneralisir. Tapi kemudian ngomong-ngomong soal pakaian, saya pengen ibu-ibu saya di sini memahami. Tolong bedakan antara budaya dengan agama. Ibu-ibu harus paham, menutup aurat itu perintah agama. Tapi caranya menutup bagaimana itu adalah budaya. Maka kayak baju ini namanya baju koko, Bu. Baju koko. Ini bagi saya bukan baju muslim. Ini pasti baju Cina. Maka namanya koko. Kalau baju Surabaya namanya baju mas. Kalau baju Bandung namanya baju akang. Kalau Surabaya cak. Bukan baju koko. Nah ini budaya. Artinya apa? Sebenarnya baju seperti ini boleh nggak dipakai oleh orang non-Islam? Boleh. Kope yang dipakai oleh Mas Yudo, TB, ini agama apa budaya Bu? Budaya. Maka namanya songkok nasional, bukan songkok Islam. Ini sama dengan belangkon. Maka saya boleh pakai belangkon. Kenapa Gus Miftah pakai belangkon? Karena ini adalah model dakwah saya. Apa model dakwahnya Gus Miftah? Membudayakan agama, bukan mengagamakan budaya. Begitu ibu-ibu Luna Maya. Paham apa? Nah, sekarang saatnya sebelah kanan. Kanan dulu Bu, sabar Bu. Kanan dulu nggih. Sabar. Ayo Ibu. Iya, Ibu. Bling-bling. Loh. Ayo Bu. Siapa? Ayo. Bu Yayu. Bu Yayu. Ayo. Maka Bu Yayu. Bu Zazu. Pokoknya yang bertanya ini bersaing masalah cincin. Nah, sana cincin, sana juga cincin. Iya. Runtuh ini. Apa Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini melenceng sedikit ya Gus ya. Kalau imam saya tuh misalnya kelakuannya tidak baik, tidak betul. Imam saya itu maksudnya suami saya? Iya, suami saya. Oh, oke. Apakah kita harus tetap nurut? Sampai banget ini pertanyaannya kat mau ini. Misalnya seperti itu gitu loh. Oke. Itu pertanyaan dari titipan teman apa pengalaman pribadi, Bu? Oh ya. Pribadi. Bagaimana kalau kita punya imam? Kurang baik. Apakah kita harus taat? Jawabannya adalah al-hurmatu khairum minat ta'at. Hormat itu harus lebih didahulukan daripada taat. Sosok suamimu wajib dihormati. Kelakuannya tidak harus ditaati. Nah, suami. Antara begini, ya yuk, apa Mas? Lak melu sahur Gus, sebentar rasa suwe-suwe. Emangnya kenapa? Segera pulang. Terus nanti main judi sama saya. Perintahnya tidak harus kamu taati, tetapi sosoknya tetap harus kamu hormati. Contoh lagi begini umpama nih. Yudo ki kiaiku. Subuh datang nanti. Begitu sholat subuh, Yudo perintah sama saya. Miftah, kamu yang imami sholat. Saya karena hormat dengan kiai saya Pak Yudo, saya jawab mboten. Begitu saya jawab mboten, saya tidak taat. Tapi ketidaktaatan saya karena hormat dengan Mas Yudo kiai saya. Jadi itulah hormat lebih didahulukan daripada taat. Contoh, konteks suami istri. Pagi-pagi ibu bikin sarapan, suaminya sedang bekerja. Pak, sarapannya sudah siap. Suaminya bilang, udah ibu makan dulu saja.
sebagai orang yang paham dengan hormat lebih dahulukan daripada taat, Anda jawab, mboten, saya nunggu bapak. Beda lah karo wiwit. Wah beda. Pak, sarapan wis mateng. Wes kowe mangan dhisik. Oke. Kowe wedok ceniningan tak kandhani. Ning rungokno ning. Mandani alise kaya celurit. Ya Allah. Jadi sosoknya walaupun suami kita itu maling, orang jahat sekalipun harus dihormati. Karena bagaimanapun dia imam kita, tetapi kelakuannya tidak harus ditaati. Apakah imam boleh dikritik? Boleh. Boleh. Buktinya kalau imam salah kita ingatkan. Kalau laki-laki dengan menggunakan subhanallah, perempuan tepuk tangan. Demikian juga dengan imam keluarga kita. Kalau dia salah boleh kita tegur dengan cara yang baik. Salah satunya apa? Jaluk rasa diwenehi orang diwenehi. Maka akhirnya ibu-ibu ingat, puasa ini menjadikan pribadi kita dari iman menjadi takwa. La'allakum tattaqun. Lah, orang takwa itu apa saja yang dia dapatkan akan kita bahas di 10 episode berikutnya. Nah, tinggal dua, Bu. Dan sekali lagi saya minta ibu-ibu di sini tetap hadir di 2 episode terakhir. Jadi malam ini Anda nginap di sini sampai malam Lebaran. Akhirnya tinggal 2 hari, jangan lupa kita niat untuk puasa. Tapi sebelumnya. Oh, urang to isi meneh. Gantian ya, Mas. Gas ngene-ngene tangan ngene lho. Goblok kowe. Oh, cuma ngisi ngene. Ora nyatu segmen. Kudune gitu lho. Ngono. Kowe iki lak ngene, madhep ngene Pak. Sek mengarman kono. Man, mudon man ngono lho. Malah ngene wae. Kan kudune ngene lho. Sengit aku kira. Sabar. Sabar bisa. Oke, kita lanjutkan dialog ini setelah yang satu ini. Tetap di mana? Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur nambah barokah. Mangan jadah waya sore sahur bareng Gus Miftah. Mung ana ning CTV. Nah, puasa yang tadinya dari beriman, kemudian harusnya kemudian menjadi takwa. Orang-orang takwa ini ciri-cirinya orang yang senantiasa melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangannya. Artinya apa? Ada perbaikan cukup signifikan hendaknya ketika kemudian kita pengen dijadikan orang takwa oleh Allah. Itulah alasan kenapa setelah bulan Ramadan itu muncul bulan Syawal. Karena Syawal itu artinya peningkatan. Harusnya apa? Sebagai orang bertakwa, latihan-latihan kita selama bulan Ramadan itu kita tingkatkan di bulan Syawal. Yang di bulan Ramadan kita diperintahkan, dilatih untuk qiyamul lail, salat tarawih. Tentunya amaliyah itu harus tetap dipertahankan di bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya. Ayo ibu-ibu, biasanya kalau bulan Syawal bangun malam apa enggak? Ya yuk jawab, bangun malam, sholat tahajud. Mboten Gus, ngapa? Nunut nguyuh umpamane. Nah, bukan seperti itu. Kenapa? Karena latihan kita akan sia-sia selama bulan Ramadan. Ya kan kadang-kadang baru lebaran saja selali karo latihane. Begitu lebaran hari pertama ujung ngalor ngidul silaturahmi ngelencar, banyak makanan ngonek mercon dador-dador, dengar adzan duhur dari masjid. Allahu Akbar. Bunining jawab adzan meneh. Wis lali karo latihane. Berarti gak puasa kita mengalami kemunduran, bahkan bisa dikatakan gagal dari iman tidak menjadi takwa. Ada pertanyaan berikutnya tadi di sini yang sudah siap-siap. Oh, ini dia yang fasilnya paling bagus kayak mangkok, saudara-saudara. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Kembali lagi Ke tentang laptop. Oh, bukan. tentang busana. Sana. Yang dimaksud dengan busana bagi wanita yang betul-betul menutup aurat. Itu karena ada yang pakai celana ketat, terus pakai kaos ketat, terus pakai jilbab. Itu dikatakan telanjang. Itu bagaimana sebenarnya? Oke. Terima kasih. Makasih ya, Bu. Ya sudah. Jawabannya, Pak. Nah, Belum minta apa dijawab. sama saya? Enggak, maksudnya lu berhijab yang baik itu loh. Oh, Gus, tolong dijawab ngono loh.
Melangin-langin. Terima kasih. Ngejak topraan. Ngajak ketoprak. Klasifikasi busana muslimah bagi perempuan. Bahwa istri-istri Rasulullah itu adalah menjulurkan pakaiannya, memanjangkan pakaiannya. Artinya apa? Menutupi seluruh lekuk-lekuk tubuhnya. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kenapa kemudian wajah ini bukan aurat? Ada dua yang dianggap tidak aurat bagi perempuan. Karena perempuan itu kan auratnya seluruh anggota tubuh kecuali muka dan dua telapak tangan. Kalau laki-laki hanya baina surroti warukbati, antara dengkul dan wudel. Jadi kayak Mas Yudo, sholat Jumat pakai sarung tok nggak pakai baju, asalkan dengkulnya dan wudelnya ketutup itu sah. Tapi ingat, Islam tidak hanya mengenal etika tapi juga estetika, keindahan. Makanya kenapa kemudian pakai baju dan lain sebagainya. Begitu Bu ya. Lah kalau perempuan itu seluruh anggota tubuhnya itu adalah aurat kecuali muka dan dua telapak tangan, ya kan? Lah artinya di luar itu semuanya harus ditutup dengan tidak menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya. Jangan sampai kelihatannya tertutup tapi masih kelihatan semledot. SDSB, semok depan, semok belakang. Jadi bokongnya mundur, sing ngarep maju, kelihatan. Makanya saya dari dulu tuh masih mikir, kalau kemudian ada orang mengatakan ada desain baju renang Islami. Wih kaya ngopo? Apakah nganggo rukuh nyemplung kolam, malah melempung kabeh. Pure wood ngono. Langsung ono empal jenggot. Kalau mau seislami apapun baju renang itu masuk air mesti ngecap. Ya kan? Ya. Maka yang perlu dibuat itu bukan baju renang Islami, tapi kolam renang yang Islami. Gimana? Dipisah antara laki-laki dan perempuan. Makanya di awal Ramadan selalu saya bilang, sebelum Ramadan bikin padusan. Saya nggak ada masalah dengan padusannya, tapi mbok corone dirubah. Yang bukan muhrim jangan kumpul. Lah saya iki yuda TB sak kolam renang karo Bu Zayu. Wow, padahal Buya itu lah melebu kolam menang. Dan kaya hiu tak kandani. Kok sakmu ngono Jal? Ukuran underwear piro kuwi? Maka yang perlu dilakukan bukan itunya, tetapi memisah kolam renang antara cewek dengan cowok. Kelihatannya tertutup, tapi masih semrawang. Itu juga bukan busana muslim. Bu siapa itu namanya lupa saya? Bu Indah, Bu Indah. Kalau kita pakai baju tutup tapi masih semrawang, transparan, itu juga bukan busana muslim. Dan Bu Indah harus paham, ingat, yen semrawang kaline banjir. Semarang. Oh, ganti toh. Neng semrawang kaline banjir. Semarang kaline banjir. Oh, Semarang kaline banjir. Semarang ojo dipikir. Semarang kidule pabrik. Apa wi? Bokong gak goyang duwike bali. Lho. Apa wi enggak? Abu Yayu. Jadi harus betul-betul tertutup, kemudian tidak semrawang dan tidak menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya. Ya minimal seperti yang ibu-ibu pakai inilah. Yo tahu umur lah Bu. Lah kata umur lu sepuh banget yo ora pantes. Saya kira ndelok jenengan nggo semrawang, karo Nanda ndelok semrawang. Kan aku yo pilih TB. Berubah pikiran. Mulai berubah pikiran. Jadi ya menyesuaikan saja lah. Jadi kalau seperti ini sudah cocok lah. Juga jangan terlalu berlebih-lebihan juga. Insya Allah seperti ini sudah tertutup, juga bisa menjaga pandangan para codot-codot rahimakumullah. Codot. Gitu ya. Nah, makanya kemudian takwa dan iman ini harus kita jaga. Maka setiap kali khotib Jumat ketika dia naik mimbar, pesan pertama kali apa begitu naik mimbar? Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kalian semua kepada Allah dan jangan kalian semua mati kecuali dalam keadaan Islam. Itulah from iman to takwa. Puasa diwajibkan kepada orang beriman dan hasil dari puasa itu melahirkan pribadi-pribadi takwa. Dan mudah-mudahan ini bisa kita jaga. Amin. Sehingga sekali-kali kita tidak mati kecuali dalam keadaan Madura. Islam ya Madura, matinya di Madura.
Pokoknya I love you full Madura pokoknya. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lah itu bener ya. Mon. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu. Nawaitu. Sauma ghadin. Sauma An ghadin. adai. An adai. Fardi syahri. Fardi syahri. Ramadana. Ramadana. Hadi sanati. Hadi sanati. Imanan. Imanan. Wahtisaban. Wahtisaban. Fardhon lillahi ta'ala. Fardhon lillahi ta'ala. Masya Allah. Terima kasih sekali lagi kepada Gus Miftah. Terima kasih buat ibu-ibu, jangan lupa tetap menginap ya, nanti kita sampai lebaran insya Allah ya. Dan juga tentunya terima kasih sekali lagi untuk Pertamax yang memang kita bisa mengenali keunggulannya. Pertamax dengan RON 92 mengandung formula Pertatek bikin mesin kendaraan kamu lebih awet dan juga terlindungi sekaligus membantu wujudkan langit biru untuk negeri Indonesia insya Allah. Jadi lebih baik kita menggunakan apa? Pertamax. Makasih juga buat Telkom Indonesia, the world in your hand, gak pernah ngebikin kita itu putus-putus, lelet dan juga teman-temannya. Terima kasih. Lelet. Oh, lelet. Terima kasih sekali lagi untuk Best Western Papilio Hotel. Insya Allah besok kita akan berjumpa di acara apa, ibu-ibu? Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur nambah barokah. Selamat berpuasa.